Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1108. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Kekuatan yang menakutkan melonjak puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan ini masih sangat meningkat. Bahkan kesadaran ilahi Qin Chen mulai menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini Qin Chen akhirnya mengerti mengapa ras teratas tertentu harus membiarkan para jenius dari klan mereka memasuki alam rahasia Dewa Piantin ini untuk menerobos ranah yang mulia. Bahkan mereka harus menghabiskan semua sumber daya hanya untuk memiliki kuota. Ternyata menerobos ranah yang mulia di sini, aura kacau yang kuat di sini akan dengan cepat dapat mempromosikan ke ranah yang mulia. Dan peningkatan di sini akan memberinya kemungkinan tak terbatas di masa depan. Intinya hal ini tidak akan mungkin didapat di tempat lain. Kekuatan guntur ini seharusnya berada di luar alam Dewa Piantin. Alam Dewa Piantin adalah dunia rahasia yang kacau di alam semesta primitif. Ini milik dunia yang unik. Artinya, tidak peduli bagaimana guntur eksternal itu terbentuk, itu tidak akan dapat diledakkan. Karena alam Dewa Piantin ini adalah alam tersembunyi, kata Qin Chen. Saat ini dia tidak tahu mengapa kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan akan terjadi ketika dia menerobos ranah yang mulia. Akan tetapi selama kesengsaraan guntur itu tidak turun untuk sementara, maka Qin Chen masih memiliki kesempatan. Ya, Qin Chen akan memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasinya dan juga ranahnya di alam harta Dewa Piantin ini. Dan mungkin ketika guntur itu turun, Qin Chen akan benar-benar mampu melawan kekuatan guntur itu. Namun meskipun tempat dan waktu di mana Qin Chen berada sangat berbahaya, namun selain Qin Chen, beberapa orang kuat juga telah masuk ke sini. Meskipun tempat waktu lebih berbahaya dibandingkan dengan tempat yang lain di alam Dewa Piantin, akan tetapi bagaimanapun juga, tempat tersebut mengandung kekuatan waktu. Jika banyak yang mulia ingin menguasai aturan waktu, mereka akan datang ke sini untuk berlatih. Bagaimana jika mereka menguasai aturan waktu? Oleh karena itu, meskipun gerakan yang ditimbulkan oleh terobosan yang mulia Qin Chen sangat bagus, beberapa orang masih merasakannya. Apa yang sedang terjadi di sini? Nampak dua orang muncul. Mereka muncul di area kekuatan waktu ini. Mereka berdua menatap pusaran air hitam pekat sejauh 100.000 mil. Samar-samar mereka berdua merasakan kekuatan cahaya guntur yang menakutkan di pusaran air. Mungkinkah seseorang menerobos di sini? Kata salah satu dari mereka. Harta karun Dewa Piantin adalah alam rahasia kosmik yang unik. Menerobos di sini tidak akan dapat menyebabkan bencana guntur. Kata orang lainnya. Mungkinkah ada harta karun mengejutkan yang digali di harta karun Dewa Piantin di sini? Begitu pemikiran ini keluar, napas kedua pria itu menjadi cepat. Hal ini sangat mungkin terjadi begitu penglihatan tentang langit dan bumi muncul di harta karun Dewa Piantin. Maka kemungkinan besar itu akan ada harta karun yang lahir. Akan tetapi penglihatan yang menakutkan tentang langit dan bumi setidaknya harus menjadi harta karun tingkat yang mulia surgawi. Bahkan jika itu adalah harta karun tingkat bumi tertinggi, mustahil untuk membentuk pemandangan yang begitu menakutkan seperti ini. Mereka berdua berpikir bahwa fenomena di langit itu pasti disebabkan oleh lahirnya harta karun tertinggi. Ayo, pergi. Kedua orang itu pun langsung memasuki pusaran waktu dan mencari di mana letak lahirnya harta karun tersebut. Sementara saat ini di tempat yang jaraknya puluhan ribu mil dari Qin Chen, terlihat Yang Mulia Zhu Peng tidak pernah pergi dari sini. Dan pada saat ini dia juga tertarik dengan pemandangan pusaran air yang menakutkan yang muncul di antara langit dan bumi. Apakah ada harta karun di tempat ini? Kata Yang Mulia Zhu Peng, ada kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tanpa diduga ketika dia datang ke sini untuk mengejar Qin Chen, dia benar-benar menemui kelahiran harta karun yang besar. Kecepatannya pun meningkat hingga ekstrim dan dia dengan cepat mendekati lokasi Qin Chen berada. Sementara pada saat ini di bawah tanah tak berujung di bawah pohon kuno, nampak tubuh Qin Chen menyerap energi kekacauan dengan panik.
dan dia telah mencapai titik terakhir. Serangkaian aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, semua pena suci tingkat yang mulia di sekitar Qinchen telah diserap olehnya. Bahkan di dalam cakram Gyeokyeon-kun, semua ikan Shenguang telah menghilang. Semua pena sucinya telah berubah menjadi kekuatan yang mulia dan itu berputar-putar di tubuh Qinchen. Meskipun Qinchen baru saja menerobos ke ranah yang mulia, dalam waktu yang singkat, tingkat kultivasinya telah meningkat dan hampir saja menyentuh tahap tengah yang mulia. Bahkan Qinchen merasa ini bukanlah keuntungannya, karena jika bukan karena dia tidak memiliki cukup sumber daya, maka dia bahkan dapat terus berkonsolidasi dan bahkan mungkin melangkah ke level yang lebih tinggi dalam satu gerakan ini. Namun sayangnya, Qinchen tidak memiliki cadangan sumber daya yang cukup. Oke, ketika Qinchen memadatkan aura tak berujung dengan gila-gilaan di tubuhnya, nampak aliran cahaya tiba-tiba muncul di daerah ini. Kenapa itu dia? Kata orang itu, dan orang itu ternyata adalah Yang Mulia Zhu Peng. Dia telah sampai di dekat Qinchen dan dia terkejut ketika melihat Qinchen yang bersila di tanah, dan matanya tiba-tiba menunjukkan perasaan yang luar biasa. Di tubuh Qinchen nampak kekuatan bergulir dan terus mengembun. Semua jenis aura mengerikan bergetar dan serangkaian sisik naga menjulang di tubuh Qinchen. Di dalam harta karun Dewa Piantin ini dalam keadaan tubuh naga, Qinchen dapat menyerap lebih banyak udara kekacauan, dan sisik hitam juga menyerap udara kekacauan di sekitarnya. Itu menjadi lebih dalam dan berkilau. Hal ini juga menyebabkan Qinchen berubah menjadi wujud manusia di saat dia menerobos. Akan tetapi Qinchen masih dikenali oleh Yang Mulia Zhu Peng. Sisik naga itu berubah antara kenyataan dan ilusi, memberikan kejutan yang kuat kepada Yang Mulia Bumi Zhu Peng. Bagaimana itu mungkin? Anak ini ternyata adalah ras manusia. Tapi apa yang terjadi dengan sisik naga di tubuhnya? Kata Yang Mulia Zhu Peng, pada saat ini aura yang keluar dari tubuh Qinchen jelas merupakan aura umat manusia. Tetapi banyak sisik naga di tubuhnya yang memancarkan paksaan naga sejati, membuat Yang Mulia Zhu Peng terlihat bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang lebih mengejutkannya adalah aura di tubuh Qinchen ternyata hanyalah ahli yang mulia. Dan dia bahkan belum mencapai puncak ranah yang mulia. Hal ini membuatnya menghirup udara dingin. Namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Karena hal yang paling menakutkan adalah Qinchen menerobos di sini. Dan aura menakutkan tetap ada di tubuhnya yang menggema pusaran 100.000 li yang melayang di atas langit alam Dewa Piantin yang tersembunyi. Mungkinkah anak ini baru saja menerobos ranah yang mulia? Kata Yang Mulia Zhu Peng. Memikirkan kemungkinan ini, dia tiba-tiba merasa ngeri. Dengan kata lain, ketika Qinchen menahan pukulannya sebelumnya, Qinchen ini bahkan bukan ahli yang mulia. Seharusnya sebelumnya Qinchen adalah setengah langkah yang mulia. Akan tetapi ahli setengah langkah yang mulia itu sebenarnya dapat memblokir pukulan kuatnya dari seorang ahli yang mulia bumi veteran sepertinya. Dan itu benar-benar mengejutkan daripada fantasi di seluruh alam semesta ini. Pada saat ini, setelah Yang Mulia Zhu Peng melihat Qinchen, yang muncul di hatinya bukanlah keterkejutan, akan tetapi ketakutan. Semua yang ada di depannya ini benar-benar menumbangkan imajinasinya. Pada saat ini, Qinchen mengambang di tanah, dan aura mengerikan melonjak dari tubuhnya. Hal ini membuat Yang Mulia Zhu Peng terkejut, dan ada perasaan yang samar-samar, meskipun tingkat kultivasi orang di depannya hanyalah ahli yang mulia panah. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa ahli yang mulia bumi biasa yang pernah dilihatnya, itu tidak jauh lebih buruk. Entah kenapa, Yang Mulia Zhu Peng sebenarnya memiliki keinginan untuk berbalik untuk melarikan diri dari sini. Hanya saja Yang Mulia Zhu Peng masih ragu-ragu. Pada saat ini nampak aura Qinchen telah sepenuhnya menyatu, dan Qinchen juga tiba-tiba menemukan keberadaan Yang Mulia Zhu Peng di depannya, dan mata Qinchen yang tajam tampak acuh tak acuh. Melihat itu, wajah Yang Mulia Bumi Zhu Peng tiba-tiba berubah dan dia hendak melarikan diri tanpa sadar. Akan tetapi kemudian dia mengeluarkan sebuah tombak hitam, dan dia membatalkan rencana untuk melarikan dirinya. Karena menurutnya tidak peduli seberapa kuatnya anak ini. Namun anak ini hanya baru saja menerobos ke ranah yang mulia. Sedangkan dia adalah ahli di ranah yang mulia bumi. Dan dia telah diasah dalam kekuatan yang mulia bumi selama lebih dari 100.000 tahun. Dan dia juga telah membentuk domain unik yang mulia buminya.
Suara melesat. Saat ini sosok Qin pun berkedip-kedip dan dia mendatangi Yang Mulia Bumi Jupeng dan melihat cibiran di ekspresi Yang Mulia Bumi Jupeng. Kamu sangat gigih. Kamu telah mengejarku ke sini dari camp kultivator biasa. Karena kamu sangat ingin bertarung melawanku, maka aku akan menemanimu untuk bertarung hari ini, kata Qin. Dia tiba-tiba merasa bahwa setelah dia menerobos ranah Yang Mulia, Qin benar-benar sangat bahagia, dan Qin akhirnya memiliki kekuatan untuk bisa menantang ahli Yang Mulia Bumi Jupeng. Apakah kamu ras manusia atau ras naga sejati? Kata Yang Mulia Bumi Jupeng. Dia memadatkan matanya di saat ini dan dia tidak lagi panik, tetapi ekspresinya menjadi sangat dingin. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kata Qin. Dia mencibir seraya memandang Yang Mulia Bumi Jupeng. Apakah kamu ras manusia atau ras naga sejati? Tapi kamu pasti memiliki rahasia besar di tubuhmu. Selama saya memberitakannya, tidak peduli ras manusia atau ras naga sejati, mereka akan mengganggu Anda demi kerja keras Anda. Dewa ini akan memberikan Anda kesempatan untuk Anda masih bisa bertahan hidup. Selama Anda bisa menyerahkan baju besi hitam yang Anda dapatkan sebelumnya, Dewa ini akan melepaskan Anda. Namun jika tidak, bahkan jika Dewa tidak dapat membunuh Anda, namun selama Dewa menyampaikan berita Anda pasti akan mati, kata Yang Mulia Bumi Jupeng. Dia berkata sambil mencibir. Faktanya, Yang Mulia Jupeng saat ini sudah memiliki niat untuk mundur. Meskipun kata-katanya mengancam Qin, namun dia sudah lemah. Pada saat ini, aura Qin yang sangat mencengangkan. Aura ahli Yang Mulia yang bahkan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Namun, auranya benar-benar membuat terkejut Yang Mulia Jupeng. Hahaha. Apakah menurutmu kamu masih bisa pergi hidup-hidup hari ini? Kata Qin. Dia tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata ini. Apakah Yang Mulia Bumi Jupeng ini idiot? Saat ini, dia masih mengancamnya. Namun, kapan Qin takut akan ancaman? Dia bahkan tidak takut ketika leluhur iblis mengejarnya saat itu. Dan kemudian, boom! Tanpa menunggu Yang Mulia Bumi Jupeng berbicara lagi, Qin sudah mengepalkan tangannya. Dan cincin pedang jahat sudah muncul di tangan kanannya. Dan roh jahat yang kuat serta energi pedang tersapu dari tinjunya. Melihat itu, ekspresi Yang Mulia Bumi Jupeng benar-benar marah. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa Qin bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Dan Qin ini tidak takut dengan ancamannya. Jadi, Qin ini langsung menembaknya, berpikir bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Yang Mulia Jupeng benar-benar marah, kemudian dia langsung juga bergerak. Tombak hitam di tangannya seketika didesak. Karena dalam kesannya, apa yang benar-benar kuat dari Qin adalah menjelma menjadi tubuh naga sungguhan. Akan tetapi di saat tombak hitamnya meledak, dia merasa ada yang tidak beres. Pukulan ini sama sekali bukan serangan tinju biasa. Karena aura tinju dan pedang yang mengerikan membawa kekuatan pembunuh di sekitar ratusan mil, membentuk pusaran pembunuhan. Merasakan bahaya, tubuh Yang Mulia Bumi Jupeng tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan pengikat yang tak terlihat. Dan ini adalah wilayah regulernya atau bisa disebut juga domainnya. Dengan aura Yang Mulia Bumi yang kuat, langsung menghalangi seisi dunia ini. Disinilah dia bisa tetap aman setelah domain Yang Mulia Buminya terbentuk. Bahkan jika dia bukanlah lawan Qin, maka dia akan dapat melarikan diri dengan selamat dalam ruang lingkup domainnya. Namun ketika domain Yang Mulia Buminya baru saja dilepaskan, wajah Yang Mulia Bumi Jupeng tiba-tiba berubah karena dia merasakan domain Yang Mulia Buminya seolah-olah menemui tembok yang tak terlihat. Dan ya, itu adalah Qin. Dari tubuh Qin nampak dia juga melepaskan kekuatan domain tak terlihatnya juga, dan itu bertabrakan dengan domain yang dirilis oleh Yang Mulia Bumi Jupeng. Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki domain tersebut? Kata Qin. Dia mencibir. Ini adalah domain spasialnya yang berisi napas waktu. Saat tekanan dari ruang yang melonjak datang, Yang Mulia Bumi Jupeng merasa bahwa domain Yang Mulia Buminya segera tertekan. Domain Yang Mulia Bumi yang dia lepaskan benar-benar bergetar, dan dengan cepat itu ditekan, dan itu kemudian mengeluarkan suara retakan, suara seperti kaca yang akan pecah. Pada saat ini, Yang Mulia Bumi Jupeng bahkan lebih ketakutan. Dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan tentu saja, dia mengerti bahwa ini adalah domain yang dilepaskan Qin. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang baru saja menerobos ranah Yang Mulia akan mampu melepaskan
domain yang hanya bisa dikendalikan oleh Yang Mulia Bumi. Dan bahkan, domain lawan sebenarnya melampaui domainnya. Jika Qin Chen tidak memiliki domain, dia sebelumnya membual bahwa dia masih bisa bertarung melawan Qin Chen. Dan bahkan jika dia bukan lawan Qin Chen, dia bisa melarikan diri dengan selamat. Tetapi sekarang Qin Chen tidak hanya bisa melepaskan domain, tetapi bahkan itu berada di atas domainnya sendiri. Dan begitu dia terbungkus di dalam domain Qin Chen. Bahkan jika kekuatannya tidak sebaik Qin Chen, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh Qin Chen, akan tetapi dia bahkan mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Zhu Peng benar-benar terkejut. Dan dalam sekejap, dia berencana untuk melarikan diri. Saya tidak percaya lagi, ahli Yang Mulia kecil yang baru saja menerobos ini akan berada di atas saya dalam hal kekuatan. Kata Yang Mulia Bumi Zhu Peng, ekspresinya tampak menakutkan. Pada saat domain di tubuhnya ditekan dengan kuat, Yang Mulia Bumi Zhu Peng meraung dan mendesak tombak hitam di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Dan tiba-tiba dari tombak energinya meledak dan Qin Chen juga meledakkan roh jahat. Segera aura pedang roh jahat langsung bertabrakan dengan tombak hitam yang dilepaskan oleh Yang Mulia Bumi Zhu Peng dan boom. Seketika di dalam tabrakan, area di sekitarnya segera dipicu oleh riak-riak kehampaan ratusan meter dan kehampaan di sekitarnya mulai bergetar. Dan setelah tabrakan, nampak aura tombak hitam yang dilepaskan oleh Yang Mulia Bumi Zhu Peng langsung meledak. Dan disusul dengan niat pedang jahat yang mengerikan yang langsung menerjang ke arah Yang Mulia Bumi Zhu Peng. Seketika Yang Mulia Bumi Zhu Peng pun dengan panik memuntahkan seteguk darah dan dia diterbangkan keluar. Akan tetapi kekuatan destruktif Qin Chen dari tinjunya itu benar-benar tidak dapat ditandingi oleh tombak hitamnya. Dan setelah Yang Mulia Bumi Zhu Peng mundur puluhan ribu meter, dia pun sudah tersapu lagi. Namun Yang Mulia Bumi Zhu Peng segera membakar kekuatan Yang Mulia Bumi untuk menahan tinju mengerikan ini. Dan kemudian itu pun dapat ditahan. Akan tetapi walaupun begitu, Yang Mulia Bumi Zhu Peng sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Akibat yang disebabkan oleh terbakarnya sejumlah besar kekuatan Yang Mulia Bumi membuatnya benar-benar marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya ditekan oleh orang di depannya ini dalam hal domain, namun dia juga sebenarnya ditekan di dalam hal kekuatan ranah di bawah orang ini. Sementara pihak lain hanyalah ahli Yang Mulia Bumi yang kecil yang baru saja menerobos, tetapi itu sebenarnya dapat mengungguli dia dalam hal kekuatan yang mulia yang membuat Yang Mulia Bumi Zhu Peng hampir gila. Faktanya, ranah Yang Mulia Bumi harus sepenuhnya berada di atas ranah Yang Mulia Panah. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Bahkan puncak Yang Mulia Panah pun juga tidak mungkin untuk bisa melawan ahli Yang Mulia Bumi. Namun kini, kebenaran tersebut telah terpatahkan oleh anak di depannya ini. Pada saat berikutnya, domain luar angkasa Qin Chen telah diperluas sepenuhnya. Dan Qin Chen akan mengambil ruang ini untuk dikendalikan olehnya. Kemudian, domain luar angkasa ini langsung membungkus Yang Mulia Bumi Zhu Peng untuk menjebaknya. Melihat itu, Yang Mulia Bumi Zhu Peng tiba-tiba menjadi geram. Dia tahu bahwa dia tidak boleh sampai terjebak di dalam domain Qin Chen. Karena domain Qin Chen tidak hanya sangat menakutkan, tetapi juga domain spasial yang sangat merepotkan. Dan setelah dia benar-benar terbungkus di dalam domain Qin Chen, mungkin dia akan berakhir. Dan jika dia ingin melarikan diri, mungkin kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Bumi Zhu Peng tidak peduli lagi dengan hal-hal lain. Ada jimat di tangannya, dia harus mengaktifkan jimat di tangannya untuk pertama kalinya. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dan begitu dia terbungkus di dalam domain luar angkasa Qin Chen, maka tidak akan ada kesempatan lagi baginya untuk pergi. Meskipun sangat berbahaya untuk mendesak jimat pelarian luar angkasa di dalam area kekuatan waktu di alam Dewa Piantin yang tersembunyi ini. Karena itu mungkin akan menyebabkan seseorang mati apabila mereka tidak hati-hati. Akan tetapi sekarang, Yang Mulia Bumi Zhu Peng benar-benar tidak punya pilihan lain. Nah, tunggulah pembalasanku, kata Yang Mulia Bumi Zhu Peng. Dia meraung dan dia segera menyalakan jimat pelariannya. Apakah menurutmu kamu masih bisa lari? Aturan waktu, kata Qin Chen. Dia telah lama memperhatikan Yang Mulia Bumi Zhu Peng, dan begitu Yang Mulia Bumi Zhu Peng mengeluarkan jimat pelarian, dia langsung mengaktifkan asal-usul waktu. Dan tiba-tiba kekuatan waktu yang tak terlihat menyebar meliputi dunia ini.
Yang Mulia Bumi Jupeng segera merasakan aliran waktu di sekelilingnya, seolah-olah itu melambat seketika. Akan tetapi pikirannya masih bisa berjalan, dan ketika dia ingin sepenuhnya mendesak jimat pelarian di tangannya, gerakannya benar-benar menjadi sangat lambat. Tidak peduli bagaimana caranya dia mempercepat, tetapi proses mengaktifkannya benar-benar sangat lambat. Dan di saat yang sama dia pun mendengar suara duar. Dan kemudian ekspresi wajah Yang Mulia Jupeng berubah drastis, dan dia tahu bahwa saat ini dia telah sepenuhnya berada di dalam domain lawan, dan domain miliknya sendiri sudah hampir lenyap, dan batasan spasial yang kuat langsung memenjarakannya di dalamnya.